Tiba-tiba di tengah jalan Anies Baswedan ngerem, kaget semua. Ternyata yang meninggal tambah banyak. Bingung lagi, apakah bentuk ini baik? Saya dengar bentuk ini diprotes oleh pemerintah daerah sebab bentuk yang pertama dianggap lebih ideal. Bentuk yang kedua katanya nggak mengajak pemerintah daerah, berjarak dengan pemerintah daerah. Lalu ngerem apa lagi? Lalu tiba-tiba Presiden mengatakan, oh sekarang dikasih tugas ke Pak Luhut untuk menangani 9 daerah. Memberi tugas itu tidak boleh pakai lisan, tetapi sebagai aturan. Kalau aturan itu dibuat seperti sebuah rencana atau implementasi dari sebuah perencanaan, maka ini perencanaan yang kacau. Setiap hari kita rubah rencana, tetapi setiap hari yang mati tambah banyak. Nah ini problem dalam planning. Belum kita nanya yang lain, apa sih rencananya pemerintah ini dalam meningkatkan ekonomi rakyat? Apa sih rencananya pemerintah ini dalam membuat politik ini lebih enak didengar? Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu. Sesuai dengan tema yang saya usulkan. Dan saya mengusulkan nanti kalau teman-teman ingin interaktif, kita ngobrol, saya siap untuk menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan. Tapi ini tentang cara kita mengurai kekacauan, gitu. Baik di dalam diri kita dan juga dari apa yang kita lihat di luar sana. Ya, karena kita nggak boleh menjadi bagian daripada kekacauan itu sendiri. Kita harus punya keyakinan bahwa paling tidak kita sendiri tidak menjadi bagian dari masalah. Maka ada dua masukan yang saya tuliskan di dalam judul yang penting untuk kita menjadi istilahnya pegangan itu. Kata-kata pertama yang saya kira terkenal itu mengajarkan tentang memulai dari diri sendiri. Bahwa segala sesuatu itu mesti kita yang memulai dulu. Kita nggak bisa nuntut orang lain kalau kita tidak melakukannya. Makanya ajaran memulai dari diri sendiri itu sebenarnya orientasinya itu adalah tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku kepada diri kita, dan bagaimana kita berperilaku kepada lingkungan sekitar kita. Intinya adalah kita memulai dari diri sendiri. Makanya sufi-sufi besar di dunia ini kan menganggap dunia ini nggak ada orang lain, ya kan, hanya dia dengan Allah semata gitu. Nabi Muhammad mengatakan, ibda binafsika, mulailah dari diri sendiri. Jadi semua itu memang yang paling penting adalah diri kita sendiri. Dalam pengertian kita yang tahu, kita yang memulai dari diri kita sendiri. Kita tahu kita ini lagi pura-pura, kita ini tahu apakah kita ini lagi bohong, kita ini tahu bahwa kita ini sedang bertopeng, memakai kepalsuan. Semuanya kita yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Karena itulah sebenarnya penting memulai dari diri sendiri itu sebagai filsafat yang paling tulus, yang paling benar begitu. Karena tidak ada orang lain pada dasarnya. Kita yang tahu apa situasi kita, dan kita yang tahu apa yang ada di dalam diri kita. Nah memang ada psikologi yang mengharuskan kita punya teman. Makanya di dalam dunia ini juga ada filsafat pernikahan. Karena kita perlu dipeluk, ya kan? Kita perlu memeluk, kita perlu mendengar, kita perlu intens, kita perlu persentuhan dan lain-lainnya. Itu soal lain gitu. Tetapi yang paling penting adalah kita memulai dari diri kita sendiri. Sebab manusia apapun, termasuk istri kan itu bisa dibohongi. Hampir 24 jam tidur di atas ranjang yang sama, makan di meja makan yang sama, mandi di kamar mandi yang sama. Itu istri bisa dibohongi sama orang. Kenapa? Karena pada dasarnya semuanya itu mulai dari diri kita sendiri, dan kadang-kadang kita bisa menyimpan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Nah, filsafat memulai dari diri sendiri ini penting. Itu yang pertama. Tapi ada filsafat kedua yang
penting juga, ya, yaitu mengajarkan tentang memulai dari yang besar, gitu. Jadi kalau kita mulai dari diri sendiri, itu adalah untuk diri sendiri. Yang kedua itu adalah memulai dari yang besar. Itu sebenarnya dalam pengertian sistematika cara kita melihat keluar. Kalau kepada diri kita, tentu kita memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita keluar, kita lihat yang besarnya dulu. Kita mulai dari yang besar. Kan ada filsafat bejana dengan batu itu. Kalau ada bejana, ya, kita mengisi ke dalamnya itu barang kecil dulu, itu barang besar nggak bisa masuk. Sebuah bejana kita isi pasir, kerikil nggak bisa masuk, batu kecil nggak bisa masuk, apalagi batu besar, ya kan? Air mungkin bisa masuk, karena di sela-sela pasir air bisa masuk. Tapi coba kalau Anda isi itu dengan batu besar, maka di sela batu besar itu batu kecil bisa masuk, ya kan? Di sela batu kecil itu pasir bisa masuk. Di sela pasir itu air pun bisa masuk. Nah, begitulah kita lihat sehari-hari dari kehidupan kita ini, ya kan? Kalau kita lihat, ya saya tidak menasihati pemerintah, tapi pemerintah itu harusnya dimulai dari melihat gambar besar dari persoalan. Semua yang kita hadapi itu mesti dimulai dari melihat gambar besar dari persoalannya. Problem COVID, problem politik, problem ekonomi, problem hari ini, problem hidup kita sendiri sebenarnya. Ketika kita disuruh untuk merenungi apa yang kita alami sendiri, kita memulai dengan melihat gambar besar apa sebenarnya problem dari hidup kita. Itu sebabnya di dalam hidup itu kan kadang-kadang kita wajib mendengar orang lain dan kita harus dikelilingi oleh orang lain, oleh orang yang bisa berkata jujur tentang diri kita, supaya orang itu bisa memperlihatkan kepada kita gambar besar dari persoalan kita dan apa yang mungkin kita nggak bisa lihat, orang lain yang bisa melihat. Nah, itu soal memulai dari yang besar. Saya tidak melihat, karena ini sebenarnya fungsi daripada pendidikan, ya, dan bagaimana kita dididik dan diajarkan gitu. Saya jarang sekali melihat di teman-teman kita, termasuk juga dalam politik, orang tuh mulai dengan melihat gambar besar, sehingga kemudian terjebak dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, yang rutin, yang kadang-kadang itu nggak harus selesai. Makanya saya pernah untuk menyimpulkan gitu ya, apa sih yang sebenarnya dihadapi oleh bangsa kita ini dan pemerintahannya secara keseluruhan itu kan saya bilang saya bagi 3. Yang pertama itu dalam perencanaan, yang kedua itu dalam pelaksanaan, yang ketiga itu dalam evaluasi. Kalau ilmu manajemen itu orang mengatakan ini adalah plan, ya, action, evaluation, ya toh. Plan, do, evaluation. Dalam 3 hal ini kita punya masalah. Kalau kita lihat hari-hari, coba Anda mulai sekarang coba lihat persoalannya itu dengan 3 kacamata ini gitu. Yang pertama itu problem kita adalah dalam plan. Kita ini tidak suka rencana. Ini bangsa yang perencanaannya lemah sekali. Kita itu tidak punya, apalagi yang disebut dengan strategic planning, long term planning. Merencanakan sesuatu untuk sekian tahun ke depan, untuk sekian lama ke depan. Memang sebenarnya ada teori yang mengatakan bahwa planning itu tidak relevan lagi karena speed itu tinggi, karena teknologi sekarang itu sering merubah banyak hal itu begitu cepat. Tapi tidak ada yang mengatakan kita tidak memerlukan plan sama sekali. Plan itu tetap ada. Saya sendiri mengupayakan setiap saya sebelum tidur malam, saya sudah bikin rencana besok saya akan lakukan ABCD. Sehingga saya tahu pagi saya melakukan apa. Saya mesti olahraganya dibikin agak pagi karena saya akan ketemu orang agak pagi. Saya bisa olahraga sorenya karena pagi itu penuh, saya nggak bisa olahraga, sorenya saya olahraga. Itu semua namanya plan. Nah, kalau kita semua memulai dengan plan, itu kita semua mulai dengan rencana, maka kita nanti tahu kita sampai di mana dalam plan itu. Kata orang barat itu, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal bikin rencana, Anda merencanakan kegagalan. Makanya yang paling penting di sini adalah kritiknya apa? Kritik saya adalah kita ini tiba masa tiba akal. Nggak ada planning.
Saya misalnya belum dengar apa sih rencana pemerintah untuk COVID misalnya, kayak begitu. Apa sih rencananya? Mau nambah jumlah orang sembuh apa? Dari apa rencananya? Mau mengurangi jumlah terinfeksi apa rencananya gitu. Ini baru di dalam COVID nih yang sehari-hari ini kita secara kasat mata ngelihatnya. Tiba-tiba bentuk gugus tugas, padahal lembaga intinya sudah ada. Sebuah negara demokrasi seperti kita, lembaga itu semuanya udah ada, nggak ada yang kita karang belakangan. Semua ada by law, by constitution, by presidential decree, peraturan pemerintah, semuanya itu sudah ada. Jadi nggak perlu sesuatu yang baru. Tiba-tiba bikin gugus tugas. Di tengah jalan dia bilang gugus tugas itu mengorbankan ekonomi. Lalu bikin Satgas. Satgas ini terdiri dari President Man lah. All President Man. Orang-orang yang dianggap bisa berkomunikasi rutin dengan presiden. Karena orang ini katanya akan menyelamatkan ekonomi. Bingung. Tiba-tiba di tengah jalan Anies Baswedan ngerem. Kaget semua. Ternyata yang meninggal tambah banyak. Bingung lagi. Apakah bentuk ini baik? Saya dengar bentuk ini diprotes oleh pemerintah daerah. Sebab bentuk yang pertama dianggap lebih ideal. Bentuk yang kedua katanya nggak mengajak pemerintah daerah. Berjarak dengan pemerintah daerah. Lalu ngerem apa lagi? Lalu tiba-tiba presiden mengatakan, oh sekarang dikasih tugas ke Pak Luhut untuk menangani 9 daerah. Memberi tugas itu tidak boleh pakai lisan, tetapi sebagai aturan. Kalau aturan itu dibuat seperti sebuah rencana atau implementasi dari sebuah perencanaan, maka ini perencanaan yang kacau. Setiap hari kita rubah rencana, tetapi setiap hari yang mati tambah banyak. Nah ini problem dalam planning. Belum kita nanya yang lain. Apa sih rencananya pemerintah ini dalam meningkatkan ekonomi rakyat? Apa sih rencananya pemerintah ini dalam membuat politik ini lebih enak didengar? Apa sih rencana pemerintah dalam memberantas korupsi? Apa sih rencana pemerintah dalam mengakhiri konflik di antara umat, ya kan? Apa sih rencana pemerintah ini bikin adem? Itu semua rencana-rencana yang kita nggak pernah dengar. Akhirnya gitu, tiba masa tiba akal. Nanti ada kejadian gitu, ini reaksinya. Nanti lama-lama dilupa. Ada reaksi kejadian begini reaksinya. Itu yang kita lihat hari-hari. Mulai dari revolusi mental, menteri lompat pagar, ya kan, AC dimatikan, nggak lagi makan biskuit, makannya itu rebusan, semua itu kita nggak tahu ini rencana apa. Awal-awal COVID ini, waduh ramai sekali, cuci tangan apa segala macam, lama-lama hilang juga. Tiba masa tiba akal. Yang kedua ini adalah sibuk dianggap sukses. Ini saya ulang-ulang terus ini, ya. Karena kita nggak ada rencana, akhirnya responsif. Responsif karena banyak masalah dianggap sukses. Santai karena nggak ada masalah dianggap gagal. Sibuk karena banyak masalah, karena nggak berencana dianggap sukses. Santai karena nggak ada masalah, karena kita sudah rencanakan itu penyelesaiannya, dianggap tidak sukses. Ini berbahaya sekali, ya. Ya, orang kita itu terjebak sekali melihat kalau ada orang, ya kan, turun ke bawah, ya kan, masuk ke got, rantang runtung ketemu masyarakat, ya namanya belusukan apalah namanya itu, dianggap wah itu hebat, itu orang bekerja. Tapi kalau ada orang masalahnya nggak ada, selesai dan dia akhirnya banyak diam, waktu untuk dirinya sendiri juga oke gitu. Oh itu orang nggak enak, nggak bagus tuh orang, karena nggak kelihatan tuh seradak seruduk kerajak kerujuk kesana kemari itu nggak kelihatan. Itu orang gagal tuh. Tapi orang udah gerabak gerubuk, masuk gang, masuk lubang, naik sana naik sini, dianggap wah itu sukses. Wah itu mantap itu. Itu semua pekerjaan yang kita lihat hari-hari. Padahal korbannya tambah banyak. Dulu saya mengkritik pemberantasan korupsi, karena itulah kelakuannya. Kemana-mana itu sibuk tiap hari. Tangkap sana, tangkap sini. Katanya korupsi tambah banyak. Loh, pekerjaan lembaga negara itu bukan membuat korupsi tambah banyak. Pekerjaan lembaga negara itu diem aja, tapi korupsi nggak ada. Begitu cara berpikirnya. Karena ada systematical approach untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dalam evaluasi, ya, citra dianggap sebagai kinerja. Inilah. Akhirnya semua make up, ya kan? Karena gagal berencana, eksekusinya juga kacau karena tidak ada perencanaan tadi, tiba masa tiba akal, lalu kemudian sibuk dianggap sukses. Akhirnya adalah apa yang terjadi? Citra dianggap sebagai kinerja.
Asalkan sudah bercitra, ya udah itu sudah cukup. Tidak penting kehidupan itu tambah baik, yang penting kita citrakan tambah baik. Tidak penting sesuatu itu selesai, tapi kita citrakan selesai. Bahwa nanti mangkrak, bahwa nanti nggak selesai, itu soal belakangan, dibongkar oleh pejabat belakangan. Tapi sekarang yang penting kita tunjukkan bahwa citranya kita sukses, citranya kita tuntas, citranya kita selesai. Tapi ternyata nggak selesai. Itu penyakit kita yang ketiga, yang terakhir begitu. Nah itu sebabnya kembali kepada filsafat kedua tadi, lihat gambar besar itu penting sekali. Supaya kita ini tidak sibuk dikerjain oleh isu-isu kecil. Ini kritik saya kepada semua orang. Kepada pendukung Jokowi dan kepada penentang Pak Jokowi sama penyakitnya. Penyakitnya adalah nggak bisa lihat gambar besar dari persoalan. Gampang ngomel, gampang nyerang, gampang perang. Tapi nggak punya strategi, nggak punya gambar besar. Kita ini dikritik terlalu lama katanya company ini di Republik ini. 350 tahun. Nggak terusir, padahal itu cuma PT, BUMN mempersenjatai preman-preman 350 tahun. Kenapa? Nggak ada strategi, nggak ada gambar besar, ngerti ngelihat persoalan besarnya. Sama hari ini juga begitu, lihat gambar besar. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, dalam semua hal, dalam COVID ini, saya kan udah bilang ke Pak Jokowi, untuk melihat gambar besar ini apa sih yang perlu dilakukan? Pertama, gambar itu kita lihat dari data. Kita bisa ngelihat data nggak sih? Datanya itu yang benar, mapping dulu. Dari mapping tuh kita tahu. Yang bingung tuh bukan cuma kita orang Indonesia, seluruh dunia juga bingung. Itu barusan direktur CDC, saya nonton di CNN tadi pagi. CDC-nya Amerika Serikat. Dia mengatakan kita ngomong COVID ini sebenarnya banyak kita banyak ngomong vaksin segala macam ini banyak ngomong kosongnya. Karena virus ini, dia bilang virus ini mutan, virus ini bergerak, berubah. Ya kan, virus ini bertumbuh, karakternya tumbuh. Jadi dia bilang yang paling efektif itu ini, dia bilang masker ini paling efektif. Bicara vaksin itu bicara sesuatu yang bisa berubah. Kalau virusnya berubah, vaksinnya harus berubah. Masa orang harus divaksin terus? Maka dia bilang ini yang paling penting. Sebelum kita betul-betul mantap ketemu, COVID ini apa sih? Gitu loh. Kita mesti ngumpulin ilmuwan kalau Pak Jokowi dalam dua hal ini. Dari sisi virologinya, virusnya sendiri dipelajari. Banyak orang bingung, gak usah kita bingung. Orang lain juga bingung. Amerika aja bingung, WHO aja bingung. Tapi paling tidak, Presiden harus updated atau kita harus updated dengan data-data besar. Nah baru yang kedua bicara epidemiologi tentang bagaimana dia berkembang, tentang bagaimana dia menyebar dan di mana dia menyebar. Inilah yang saya sebut big datanya, datanya. Pemerintah harus punya data, mapping dulu, mapping yang benar dong. Ini kita nggak ngelihat itu ada mapping, buktinya kemudian data berubah-ubah, terjadi kekacauan. Baru dari mapping kita bikin tracing. Begitu ada faktanya kita bikin log. Saya mondar-mandir ke kampung saya, daerah sana daerah hijau. Kalau yang terdengar ada orang yang dianggap kena COVID itu ya paling sekali dalam 3 bulan, 4 bulan. Nggak ada. Kalau daerah hijau di log dong. Di situ tempat orang berekonomi, di situ tempat orang bebas. Apalagi itu adalah pulau, kepulauan. Ya sudah, log itu. Lalu sisir daerah-daerah yang kita masih banyak masalah di situ. Lalu kita bangun infrastrukturnya secara permanen sebagai bagian daripada strategi sistem kesehatan nasional yang saya usulkan berbasis di puskesmas. Sekarang saya nggak tahu berapa puskesmas sih yang sudah ditaruh laboratorium untuk tracing, laboratorium untuk mapping. Berapa puskesmas sih dari 10.000 mungkin puskesmas di Republik ini yang ada PCR-nya? Kita nggak tahu. Padahal seharusnya kalau kita mau di masa depan masyarakat kita betul-betul updated kesehatannya, terlacak apa yang ada di balik skinnya, di balik kulitnya itu, darahnya, dahaknya, kotorannya kita tahu. Maka masa depan kita adalah laboratorium, dan laboratorium itu basisnya harus di kecamatan, basisnya di puskesmas. Kita udah punya belum?
Puskesmas kita tinggal ditambahin satu ruang, ada dokternya kok di situ. Dari zaman Pak Harto kan orang sudah diwajibkan satu puskesmas satu dokter. Sekarang kalau nggak salah satu puskesmas ada yang lebih dari 2 dokter. Artinya yang punya kapasitas untuk mengelola sebuah lab harusnya sudah ada. Sehingga tracing itu bukan cuma di kabupaten, apalagi di provinsi, apalagi di rumah sakit atlet. Sehingga penyebaran orang-orang sakit itu tidak berpusat di satu rumah sakit, tapi di banyak sistemnya kita bisa lacak. Karena orang datang ke rumah sakit ini kan belum tentu sakit. Mungkin juga karena dia punya akses lalu dia masuk. Sementara yang sakit yang sebenarnya nggak tertangani. Ini namanya sistem. Jadi bikin gambar besar dari persoalan, lakukan adjustment sistemik. Adjustment sistemik adalah dengan dibangunnya pusat-pusat kesehatan yang real untuk menangani COVID itu di tingkat bawah. Sebab COVID ini nggak peduli. Yang sakit COVID ini bukan cuma orang hebat, orang kaya di Jakarta. Yang kena COVID ini kan juga orang-orang kampung. Tapi kenapa di kampung tidak dibangun secara masif supaya tracing kita dan juga pembagian bebannya itu bisa lebih masif. Nah itulah teman-teman sekalian. Saya mengajak kita terakhir mulai dari diri sendiri. Mulai sekarang kita disiplin dengan diri sendiri. Virus ini dia nggak peduli Anda presiden, menteri, atau rakyat biasa. Dia peduli warna kulit Anda. Virus ini nggak peduli agama Anda. Dia nggak peduli. Virus ini nggak peduli suku Anda apa. Virus ini nggak peduli umur Anda apa. Umur Anda berapa. Dia nggak peduli. Virus ini nggak peduli apa jabatan Anda, apa pekerjaan Anda. Virus ini bisa kena semua orang. Presiden kena, istri presiden kena, menteri-menteri kena, bintang Hollywood kena, para pejabat kena, artis kena, hakim meninggal dunia, polisi kena, dan seterusnya. Semua kena. Oleh karena itu, pada tingkat pertama, mulai dari diri sendiri. Ya, pada semua hal, kita harus mulai dari diri sendiri. Pakai masker, dimanapun Anda berada. Menjaga jarak. Tapi yang mulai dari diri sendiri adalah makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, berolahraga, kemudian jaga jarak, hindari kerumunan kalau sebisa mungkin. Ini zaman pilkada, ini juga bisa jadi masalah. Di daerah-daerah merah seharusnya kerumunan itu harus dilarang. Total pidatonya melalui radio, melalui TV, melalui sosial media, itu aja yang kita dorong. Lalu kemudian stay safe, stay healthy.